Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falah Abdurrahman dengan NIM 2006051100079. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul pertama dari praktik struktur data yang membahas tentang array. Langsung saja ke pembahasan. Di sini terdapat 3 praktikum, yang mana yang pertama adalah kita disuruh untuk menuliskan metode insert supaya bisa menyimpan elemen array secara berurutan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau apabila kita array insert ini kita tuliskan 70, 80, 75 seterusnya, itu outputnya tidak akan berurutan, tapi sesuai dengan urutan dari apa yang kita masukkan dahulu gitu. Nah, langsung saja di sini kita terdapat di kelas high array. Kelas high array di sini terdapat metode insert, yang mana metode insert ini nantinya akan mengubah yang awalnya tidak berurutan dan bisa mengubahnya menjadi berurutan. Sebelum kita bisa menambahkannya, kita harus tahu dulu apa yang harus disiapkan. Yang pertama, posisinya. Kita harus tahu posisi apa yang pas untuk dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Ya kan, tergantung dari angka yang kita masukkan. Nah, ibaratnya di sini kita ingin memasukkan 66. Kita harus mencari posisi yang sesuai, yakni posisi dari indeks keempat. Karena dia lebih kecil dari 77 dan lebih besar dari 53. Jadi, kita dari sini nanti kita akan melakukan perulangan supaya nantinya kita bisa mencari di mana yang lebih besar dari 66 ini. Nah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sini kita membuat value, konstruktor value, terus kita membuat in posisi tadi untuk mencari posisi yang tepat untuk yang kita masukkan tadi, Kita di sini menggunakan perulangan yang seperti yang tadi saya katakan, dan kita melakukan untuk increment-nya dengan nilai awalnya 0, dan apabila increment-nya lebih kecil dari n elemen itu maksudnya adalah jumlah indeks tersebut. Nah, misalnya di sini kita ada beberapa insert yang kita masukkan, berarti jumlah dari ini. Tuh. Terus kita melakukan increment. Terus kita memasukkan kondisi if value-nya lebih kecil dari array index. Array index itu maksudnya maksudnya posisinya lebih kecil dari 77. Jadi maka posisi tersebut sama dengan i. Jadi posisi tersebut menggantikan increment-nya. Dan habis itu di break. Maka dari sini kita mengetahui posisi tersebut. Nah, untuk else-nya yakni selain dari posisi tersebut. Jadi dia yang paling besar. Kalau nggak ada yang lebih besar dari dia, maka increment-nya berarti ada pada indeks ke-6 itu sendiri. Setelah kita menemukan posisi, kita membuat lagi kita membuat lagi halaman plus yang dimana fungsi halaman kita membuat ini itu untuk menggeser apabila kita sudah menemukan posisi yang tepat, berarti kita harus menggeser posisi lainnya untuk ke kanan gitu kan, supaya bisa kita masukkan ke indeks keempat. Nah, di sini kita melakukan perulangan juga. Kita masukkan apabila sama dengan n elemen atau indeksnya bukan 6 melainkan 7, dikarenakan di sini sudah ada n increment-nya lebih besar. Terus apabila increment-nya lebih besar daripada posisi itu, maka ini pengurangannya decrement. Dan array indeksnya sama dengan menjadi array index misalnya ke 7, berarti tadi jadi min 1, jadi 6. Nah, jadi yang 81 ke 7, 79 ke 6, 77 ke 4. Itu seperti itu untuk menyimpan elemen array secara berurutan atau ordered. Selanjutnya kita langsung masuk ke yang kedua. Di sini kita disuruh untuk melakukan binary search. Binary search itu maksudnya tidak berbeda yang dari yang pertama, tapi banyak yang berkata ini lebih efisien daripada yang pertama tadi. Ini karena
kita memotong-motong, membelahnya menjadi 2 hingga ketemu. Seperti itu. Nah, di sini contohnya ada pada di sini di boolean binary search dengan konstruktor key, di mana kita ubah, kan kita potong jadi 2, jadi ada yang batas atas dan batas bawah. Batas atasnya itu adalah n elemen dikurangin 1. Elemennya itu sesuai dengan indeks yang tadi kita masukkan, terus dikurangin 1. Dan di bawahnya kita jadikan 0. Nah, kita masukkan lagi boolean belum ketemu. True, maksudnya di sini adalah emang kita kan masih belum menemukannya posisi yang tepat itu di mana. True. Nah, apabila terus kita mencarinya dengan menggunakan while. While di sini apabila belum ketemunya integer posisi sekarangnya sama dengan batas atas plus batas bawah dibagi 2 untuk dipotong. Terus apabila array posisi sekarang sama dengan key, maka belum ketemunya jadi false dan lalu menghasilkan nilai true. Dan selain itu, apabila batas bawah lebih besar daripada batas atas, maka berarti juga kan else apabila array posisi sekarang lebih kecil dari key dan batas. Terus jadinya batas bawah sama dengan posisi sekarang plus 1. Atau kalau tidak bisa juga jadi else lagi dan batas atas sama dengan posisi sekarang min 1. Jadi ini lebih cukup simpel caranya sebenarnya dibandingkan cara yang atas tadi, karena pada cara ini kita akan secara melakukan perulangan untuk memotong-motong hingga kita menemukan hasilnya. Terus selanjutnya adalah di sini yang ada di modulnya yakni adalah storing object. Nah, storing object itu kurang lebihnya sama seperti nomor 1 dan nomor 2, namun di sini terdapat 3 kelas. Namun biasanya di sini pada storing object kita menggunakan objek gitu. Terus saja pada kelas mahasiswa kita memasukkan ke objek dengan nama mahasiswa dengan konstruktor long name, string nama, dan asal. Setelah udah ada, kita membuat objek dan kita masukkan name, nama, asal. Setelah itu kita masuk ke data array, di mana di sini terdapat metode insert, find yang nantinya akan dijalankan melalui metode main. Main tersebut kelas main, mohon maaf. Delete display array, dan di sini display untuk menampilkannya, untuk menampilkan dari di kelas main nanti gitu. Terus di sini kita sudah ada beberapa nama yang tadinya yang sudah diurutkan dengan menggunakan insert. Terus kita sudah membuat ada array-nya. Di sini nanti ada fungsi-fungsi kurang lebihnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pada kelas sebelumnya dari array yang telah kita buat. Seperti ini. Kurang lebihnya sama aja, kalau ketemu dia akan menghasilkan nilai kata ketemu, dan apabila tidak ya dia akan menghasilkan kata nggak ketemu atau tidak ketemu. Terus ini search key itu maksudnya kayak yang kita cari, kalau misalnya nggak ada ya hasilnya akan tidak ketemu. Seperti ini contohnya. Run file ketemu gitu. Dan sebelumnya mohon maaf tadi lupa saya run. Jadi kalau di run kurang lebihnya kayak gini. Ditemukan. Kalau misalnya ada yang salah juga hasilnya tidak ditemukan. Jumlah array ini dapat dari mana? Kita bisa mendapatkannya dari source code yang telah saya buat, yakni pada method size. Di sini kita akan menemukan jumlah array yang telah kita miliki. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.